Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama aku Yesua. Mari kita sama-sama memuji nama Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Shalom Kak Lena. Shalom Kak Pita. Apa kabar Kak Lena? Puji Tuhan, sehat Kak Pita. Kak Pita gimana kabarnya hari ini? Sehat dong, luar biasa. Wah, kayaknya Kak Pita ceria banget nih adik-adik. Kak Lena mau tahu nih Kak Pita kenapa sih seneng banget hari ini? Karena kemarin tuh kan aku habis sebel-sebelan sama temen aku. Tapi aku udah baikan sama dia. Wah. Jadi udah ngerjain tugas bareng, udah bercanda bareng, akhirnya udah baikan. Wah, keren banget Kak Pita. Berarti Kak Pita mencerminkan kasih Tuhan lewat hidupnya Kak Pita ya. Wah.
Oke adik-adik, Kalena sama Kapita udah gak sabar banget kita mau ibadah bareng ya adik-adik ya. Yuk kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya boleh kita satu dalam doa dulu ya. Yuk tutup mata, lipat tangan adik-adik semuanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh sehat, kami kuat sampai dengan saat ini. Semuanya karena kesetiaan Tuhan, karena anugerah Tuhan yang besar lewat hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan Yesus dimanapun kami berada, Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Yeay. Yuk adik-adik kita mau memuji Tuhan. Semuanya semangat memuji Tuhan ya. Boleh bangkit berdiri. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaaf. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari. Kita ulang dari awal. Kasih itu memaafkan. Kasih itu tak pernah dendam. Tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sekali lagi. Bukan hanya 3 kali, bukan pula hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali dalam sehari, dalam sehari, dalam sehari, dalam sehari. Yeay. Masih semangat memuji Tuhan Kapita? Semangat dong. Oke adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu Saya Bergilang, tapi kita pakai gerakan dan nanti tanya jawab ya. Adik-adik boleh pilih ikutan Kalena atau Kapita. Oke. Yuk. Saya bergirang, Mengapa kau bergirang? saya bergirang, Apa sebabnya? saya bergirang, Katakan pada saya. karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Ikutin Kapita ya. Saya bergirang. Mengapa kau bergirang? Saya bergirang. Apa sebabnya? Saya bergirang. Ceritakan pada saya. Karena saya anak Tuhan. Sama-sama. Ku selalu Bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Sekali lagi sekarang ku selalu bergirang. bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. siang malam ku selalu
adik-adik, boleh silakan duduk semuanya. Kita mau nyiapin hati kita memuji dan sembah Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan,
Shalom adik-adik, apa kabarnya nih? Di minggu kali ini Kakak Hana yang akan share tentang firman Tuhan kita. Sebelum itu kita lipat tangan dan berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih buat hari ini di minggu yang sangat indah. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman yang daripada-Mu. Tuhan yang memberkati dan juga yang memberikan adik-adik kepekaan telinga untuk dapat dengan tertib, dengan baik mendengarkan firman-Mu mengenai hal kerajaan surga. Tuhan yang memberkati dan juga Tuhan yang memimpin setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, di tema kali ini Kakak Hana mau kasih tahu tentang harta yang terpendam. Nah, harta yang terpendam itu apa sih kira-kira? Harta yang terpendam kali ini adalah tentang kerajaan surga, adik-adik. Di mana kerajaan Allah di tempatnya itu penuh dengan sukacita, damai sejahtera, dan bahkan di tempat itu tidak akan ada ratapan atau tangis atau sakit penyakit, semuanya tidak ada. Nah, Kakak Hana mau ajak adik-adik semua untuk membuka firman Tuhan. Siapa yang bawa Alkitab? Oke, yuk sama-sama. Bagi adik-adik yang belum bisa untuk baca, bisa dibantu oleh papa mama ya. Dari Matius 13 ayat 44 sampai 46. Sekali lagi, Matius 13 ayat 44 sampai dengan 46. Oke, coba Kakak Hana tunggu sebentar, adik-adik buat buka firman Tuhan terlebih dahulu. Kakak Hana itu sampai 5 ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yuk sama-sama kita baca ya. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Firman Tuhan berkata, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga. Itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Amin. Sama-sama katakan amin. Nah, Kak, maksudnya apa sih? Kok ada ladang, ada menjual barang, ada mencari mutiara? Di sini adik-adik adalah perumpamaan yang Tuhan berikan agar kita nih tahu nih maksud Tuhan tentang kerajaan surga itu apa sih? Tadi kan tentang harta yang terpendam ya. Nah, terus tuh mau ngasih tahu kalau misalkan perumpamaan yang pertama tadi dibilang kalau misalkan kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara indah. Jadi pedagang-pedagang yang Tuhan maksudkan ini adalah kita nih adik-adik. Kita yang mencari mutiara indah. Mutiara indahnya itu apa? Kerajaan surga tersebut. Dimana kita selalu bertekun dalam doa, dalam ketaatan kita untuk membaca firman, merenungkan firman. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Dan juga adik-adik, Tuhan juga bilang kalau misalnya yang kedua, perumpamaannya tentang seorang pedagang seorang yang menjual seluruh miliknya yang berharga, adik-adik. Nah, untuk membeli sebuah ladang. Ladang itu tuh kan gambarnya tuh sangat besar ya adik-adik. Seumpama nih, jadi kalau berpikir, Kak, ladang itu tuh kayak gimana ya? Ladang itu seperti lahan luas banget kayak perkebunan, tapi lebih gede lagi nih adik-adik. Kalau mungkin adik-adik punya tanaman di rumah nih, mama papanya nih, nah itu lebih luas lagi. Dan sehabis itu seperti itulah ladang, dimana di situ ada menanam padi, menanam jagung, dan macam-macam masih banyak lagi. Dan seumpama itu adik-adik yang mau Tuhan kasih tahu. Kita mencari dan terus mencari, dan akhirnya kita akan menemukan apa yang kita inginkan. Nah, seperti itulah hal kerajaan surga, dimana setiap pagi, sehabis bangun pagi, kita berdoa, mencari wajah Tuhan terlebih dahulu sebelum kita melakukan aktivitas kita selanjutnya. Nah, Tuhan Yesus tuh pengen kita juga ada yang namanya ketaatan adik-adik. Taat untuk konsisten. Bangun pagi, berdoa dulu, ketemu Tuhan dulu intinya. Baru kita aktivitas yang lain lagi. Nah, adik-adik tahu dong ya, di zaman kayak gini masih banyak orang yang mungkin terkadang, aduh Tuhan, aku tuh capek abis sekolah, atau mungkin aku tuh tadi malam tuh tidurnya kemalaman nih Tuhan, jadi tuh aku gak sempet berdoa. Terkadang Tuhan
bukannya mau membuat kita harus, tapi Tuhan pengen lihat kerinduan hati kita adik-adik. Jadi Tuhan pengen ketika kita melakukan hal itu tidak ada paksaan, tidak ada rasa, yaudah deh aku berdoa deh, daripada nanti Tuhan marah apa gimana. Nah, itu enggak ya adik-adik. Tuhan tuh nggak pernah mau marah sama kita, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tapi kita juga jangan ya adik-adik ya melakukan hal tersebut seperti memuji, menyembah, atau membaca firman, atau berdoa dengan paksaan. Karena menurut Tuhan itu tidak berkenan di hadapannya. Dan hal kerajaan surga yang tadi Kakak Hana bilang adalah tempat di mana semua orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan, aku tuh capek abis sekolah, atau mungkin aku tuh tadi malam tuh tidurnya kemalaman nih Tuhan, jadi tuh aku gak sempat berdoa. Terkadang Tuhan bukannya mau membuat kita harus, tapi Tuhan pengen lihat kerinduan hati kita adik-adik. Jadi Tuhan pengen ketika kita melakukan hal itu tidak ada paksaan, tidak ada rasa, yaudah deh aku berdoa deh, daripada nanti Tuhan marah apa gimana. Nah, itu enggak ya adik-adik. Tuhan tuh nggak pernah mau marah sama kita, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tapi kita juga jangan ya adik-adik ya melakukan hal tersebut seperti memuji, menyembah, atau membaca firman, atau berdoa dengan paksaan. Karena menurut Tuhan itu tidak berkenan di hadapannya. Dan hal kerajaan surga yang tadi Kakak Hana bilang adalah tempat di mana semua orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus yang akan masuk ke dalam kerajaan surga tersebut. Dan itulah yang Tuhan mau, bahwa kita semuanya ini nih, keluarga kita, papa mama kita, kakak kita, adik kita, atau mungkin teman-teman kita semuanya masuk ke dalam kerajaan surga. Seperti itu adik-adik. Nah, Kakak Hana berdoa untuk adik-adik di tempat ini agar menjadi anak-anak Tuhan, prajurit Tuhan yang lebih lagi taat sama Tuhan Yesus, dengar-dengaran, dan mempersiapkan diri untuk kita sama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Oke adik-adik, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu untuk menutup firman Tuhan kita hari ini. Yuk kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih sekali lagi buat cinta kasih anugerah-Mu buat setiap kami, kakak-kakak yang ada maupun adik-adik yang ada dimanapun mereka berada. Tuhan, saat ini juga Tuhan, hamba-Mu percaya kuasa-Mu, kasih-Mu tidak pernah terlambat buat setiap mereka. Kakak selalu memimpin dan menuntun setiap langkah adik-adik. Dan Tuhan juga yang memberkati setiap papa mama yang ada, agar Tuhan Yesus berkat-Mu sempurna buat setiap mereka. Dan biarlah Tuhan, untuk minggu depan kami juga boleh bertemu kembali untuk kami dapat memuji, menyembah, dan juga mendengarkan firman-Mu. Biarlah Bapa, Roh-Mu saja, dan nama-Mu saja yang ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Dan biarlah tentang hal kerajaan sorga, harta yang terpendam tersebut dapat kami peroleh Tuhan. Walaupun kami masih kecil, tapi Tuhan akan melihat setiap ketaatan dan kerinduan hati kami untuk mendapatkan harta yang terpendam tersebut. Terima kasih Tuhan sekali lagi buat cinta kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, sampai bertemu di minggu lain waktunya. Bye-bye.